Jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas segala anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Pada saat ini kami akan memulai pelajaran kami mengenai memperjuangkan nilai-nilai kehidupan manusia dalam masyarakat. Semoga pembelajaran ini memampukan kami menjadi pejuang nilai-nilai kehidupan manusia di masa mendatang. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Nilai-nilai kehidupan penting dalam masyarakat yang diperjuangkan. Adapun kompetensi dasar kita 3.2, memahami nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan sesuai dengan ajaran Yesus Kristus, dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu, yang pertama, menjelaskan makna nilai-nilai keadilan menurut Amos 5 ayat 7-15 dan juga Lukas 11 ayat 37 sampai dengan 46. Yang kedua, menjelaskan makna nilai-nilai kejujuran menurut Matius 5 ayat 33 sampai dengan 37, dilanjutkan Matius 23 ayat 13 sampai dengan 16. Yang ketiga, menjelaskan makna nilai-nilai kebenaran menurut Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 6 sampai dengan 8, Ulangan 16 ayat 18 sampai dengan 19, dan Matius 5 ayat 37, dan juga Yohanes 8 ayat 43 sampai dengan 47. Yang keempat, menjelaskan makna nilai-nilai perdamaian menurut Yohanes 14 ayat 27, Yohanes 16 ayat 33, Lukas 1 ayat 78 sampai dengan 79, dan Matius 5 ayat 39. Dan yang kelima, menjelaskan makna nilai-nilai keutuhan ciptaan menurut Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 24. Ananda sekalian, minggu yang lalu kita sudah mendalami materi kita, nilai-nilai kehidupan penting dalam masyarakat yang diperjuangkan, bagian yang kedua, yakni memperjuangkan kebenaran. Dan hari ini kita masih melanjutkan nilai-nilai kehidupan penting dalam masyarakat yang diperjuangkan, bagian yang ketiga, yakni memperjuangkan kejujuran. Untuk lebih memahami makna nilai kejujuran, mari kita mengamati kasus-kasus yang berkaitan dengan perilaku tidak jujur dalam hidup masyarakat dan negara. Kita simak satu berita berikut ini. Said Faisal Muklis alias Hendra, ajudan mantan Gubernur Riau Rusli Zainal hari ini, Kamis 10 April 2014, kembali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka keterangan atau sumpah palsu dalam persidangan kasus PON Riau atas terdakwa M. Rusli Zainal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, Riau. Said sendiri mendatangi gedung KPK Kuningan, Jakarta sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, lengkap dengan seragam tahanan KPK. Dan 7 jam kemudian Said keluar dari gedung KPK pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan dijemput mobil tahanan.
Namun Said Faisal tetap bungkam serta tidak mau menjawab pertanyaan wartawan dan buru-buru masuk ke mobil tahanan saat diminta komentar. Setelah ditetapkan tersangka, pertengahan Februari lalu, baru hari ini Said Faisal kembali diperiksa sebagai tersangka oleh KPK. Ia disangkakan melanggar pasal 22 junto pasal 35 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur soal penyampaian keterangan palsu. Pasal tersebut memuat ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan denda paling banyak 600 juta rupiah. Bukan hanya itu saja, KPK juga menjerat Said Faisal dengan pasal 15 junto pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 56. Pasal 15 mengatur soal percobaan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sebelumnya, Said Faisal kepada wartawan sesaat setelah keluar dari gedung KPK setelah ditahan, dirinya membantah semua sangkaan yang diberikan KPK terhadap dirinya. Penetapan Said sebagai tersangka ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan suap PON Riau, dan ini pertama kali KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka karena menyampaikan keterangan palsu dalam persidangan. Ananda sekalian, setelah kita menyimak satu berita yang dikutip dari riauterkini.com, hal apa yang dikisahkan dalam berita tersebut? Lalu, apa pendapatmu tentang isi berita tersebut? Kemudian, mengapa orang berlaku tidak jujur dengan berkorupsi? Selanjutnya, apa sebab dan akibat dari ketidakjujuran atau korupsi? Lalu, apa arti kejujuran? Indonesia terkenal sebagai negara paling korup, baik di tingkat Asia maupun tingkat dunia. Setiap hari media massa di Indonesia memberitakan tentang kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat negara dan kroni-kroninya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun kewalahan menangani para koruptor ini. Korupsi adalah salah satu wujud perbuatan atau perilaku tidak jujur. Apa itu kejujuran? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditulis, jujur berarti tidak curang, tidak berbohong, tulus hati. Jujur juga kerap diartikan satunya kata dengan perbuatan. Apa yang ada dalam hati sama dengan apa yang dikatakan. Kemudian, apa makna kejujuran itu? Makna dari kejujuran adalah yang pertama, kejujuran dapat menjadi modal untuk perkembangan pribadi dan kemajuan kelompok. Orang yang jujur akan sanggup menerima kenyataan pada diri sendiri, orang lain, dan kelompok. Sikap ini dapat membawa banyak perkembangan pribadi dan juga kelompok. Yang kedua, kejujuran menimbulkan kepercayaan yang menjadi landasan pergaulan dan hidup bersama. Tanpa kejujuran, orang tidak dapat bergaul dan hidup secara wajar. Yang ketiga, kejujuran dapat memecahkan banyak persoalan, baik persoalan pribadi, persoalan kelompok, persoalan masyarakat, maupun persoalan negara.
Jika kita berpolitik secara jujur, membangun hidup ekonomi secara jujur, berbudaya secara jujur, maka krisis multidimensi dapat teratasi. Lalu, bagaimana bentuk-bentuk ketidakjujuran itu sendiri? Ketidakjujuran itu bentuknya pertama di bidang politik. Penguasa dapat bersikap curang dan korup untuk kepentingan diri dan golongan, memanipulasi undang-undang dan peraturan, bahkan menggunakan agama untuk kepentingan politik dan sebagainya. Sementara itu, rakyat jelata yang menghadapi kekuasaan yang sewenang-wenang akan bersikap munafik, formalitas, ABS atau asal bapak senang, dan sebagainya. Kemudian ketidakjujuran di bidang ekonomi. Penguasa dan pengusaha akan bersikap korup, membuat markup, kredit macet, menggelapkan uang negara, menyusun proyek fiktif, dan sebagainya. Rakyat sendiri berusaha untuk menyogok dan bersikap asal bapak senang, menipu, dan sebagainya. Kemudian ketidakjujuran di bidang budaya atau pendidikan. Penguasa merekayasa pendidikan, termasuk undang-undangnya. Fanatik budaya daerah tertentu dan mendiskreditkan budaya daerah lain. Rakyat dan anak didik akan bersikap formalitas, munafik, dan sebagainya. Lalu apa alasan dan akar ketidakjujuran? Alasan ketidakjujuran di bidang politik tentu saja keserakahan pada kekuasaan. Kekuasaan seperti opium. Orang terdorong untuk menambahkan kekuasaan atau mempertahankannya, apapun taruhannya. Tujuan kekuasaan dapat menghalalkan segala cara. Sementara bagi rakyat kecil, ketidakjujuran terpaksa dilakukan demi rasa aman. Kemudian alasan ketidakjujuran di bidang ekonomi adalah keserakahan pada materi, harta, khususnya pada uang. Uang menjadi dewa baru bagi manusia zaman ini yang sudah hanyut dalam budaya konsumerisme dan hedonisme. Uang dapat membeli apa saja, termasuk kejujuran. Sementara bagi rakyat kecil, ketidakjujuran terpaksa dibuat demi untuk mempertahankan hidup. Alasan ketidakjujuran di bidang budaya adalah demi harmonisasi palsu. Orang bersopan santun hanyalah formalitas dan munafik demi harmonitas palsu itu. Lalu apa akibat dari ketidakjujuran? Akibatnya untuk para pelaku. Yang pertama, walaupun ia hidup berkelimpahan dan senang, tetapi belum tentu bahagia. Yang kedua, hati nurani tidak berfungsi atau mati jika ketidakjujuran dilakukan berulang-ulang. Yang ketiga, kemerosotan moral dan kepribadian. Dan yang keempat, mungkin saja suatu saat ketidakjujuran akan terbongkar dan ia serta keluarganya akan menderita. Lalu akibat untuk masyarakat luas, bahwa ketidakjujuran merupakan salah satu akar dari berbagai krisis multidimensi seperti yang kita alami di negeri kita ini. Karena ketidakjujuran, kita mengalami krisis di bidang politik,
hukum, ekonomi, lingkungan hidup, budaya, dan sebagainya. Setelah kita menggali makna nilai kejujuran, kita akan menggali bagaimana ajaran kitab suci berbicara tentang kejujuran. Silakan Ananda di rumah buka kitab sucinya, Matius 23 ayat 13 sampai dengan 16. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Kemudian kita baca dari Matius 5 ayat 33 sampai dengan 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ananda sekalian, setelah kita menyimak dari Matius 23 ayat 13 sampai dengan 16, kemudian dari Matius 5 ayat 33 sampai dengan 37, apa isi pesan kitab suci Matius 23 ayat 13 sampai dengan 16? Lalu apa pula isi pesan kitab suci Matius 5 ayat 33 sampai dengan 37? Kemudian, bentuk ketidakjujuran seperti apa saja yang ditentang oleh Yesus? Selanjutnya, mengapa Yesus begitu keras terhadap orang-orang yang tidak jujur dan yang munafik? Secara khusus, Yesus menasihatkan kepada kita supaya kita tidak bersumpah palsu. Dikatakan dalam kitab suci yang sudah kita baca bersama, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar.
Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Sebagai orang Kristen, tentu saja kita dinasihati untuk selalu bersikap jujur. Di tengah semua ketidakjujuran, kita harus tetap jujur. Kata-kata dan tingkah laku seorang Kristen sejati hendaknya dapat dipercayai. Yesus berkata, jika berkata ya, hendaknya ya. Jika berkata tidak, hendaknya tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Jadi Yesus menuntut supaya kita bersikap jujur terhadap orang yang munafik seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus bersikap sangat tegas. Ananda sekalian, mari kita hening sejenak. Kita merefleksikan seluruh pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Untuk refleksi, silakan Ananda menulis pentingnya berperilaku jujur dalam hidup sehari-hari, baik dari segi kata-kata maupun dari segi perbuatan. Refleksinya dibuat di dalam buku catatannya, tulisannya diharapkan rapi dan dapat dibaca. Untuk aksi, buatlah satu niat untuk mengembangkan sikap jujur dimulai dari rumah atau keluarga, dalam relasi, komunikasi dengan orang tua, kakak, adik, dan orang lain dalam rumah. Kemudian, sikap jujur juga dikembangkan dalam pergaulan di lingkungan sekitar dengan teman-teman, baik di lingkungan tetangga maupun di lingkungan sekolah. Sikap jujur di sekolah misalnya tidak menyontek, tidak mencuri barang-barang milik teman, dan sebagainya. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati, kembali kita berdoa. Kita doakan doa Santo Fransiskus Assisi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dan dengan mati suci aku dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.